Renungan harian 23 Februari dari buku This Day in Baptist History dengan judul Kuda Perang Tua dari Kentucky. Nats yang diambil Mazmur pasal 146. Penatua James Smith Coleman dikenal sebagai kuda perang tua di tempat asalnya, Kentucky, untuk alasan yang bagus. Ia menolak panggilan-panggilan dari gereja-gereja di kota yang besar, hanya mau menetap di bukit pedesaan melakukan pekerjaan seorang gembala dan penginjil. Nenek moyangnya telah menjadi orang baptis ketika datang ke Amerika karena mereka membaca terjemahan Luther mengenai kata Yunani baptizo ke dalam bahasa Jerman, Taufen. Dan sebagai orang Jerman, mereka tahu bahwa kata itu berarti selam. James Smith Coleman dilahirkan pada tanggal 23 Februari 1827 hari ini dan diselamatkan pada usia muda. Ia bergabung dengan gereja baptis Beaver Dam ketika dia berumur 11 tahun. Di masa dewasanya, ia mengesampingkan panggilan untuk berkhotbah dan terpilih sebagai sheriff di daerah asalnya. Tetapi pada suatu malam ketika ia menghadiri sebuah kebaktian kebangunan rohani di sebuah gereja tetangga, Roh Kudus membakar hatinya dan ia mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai sheriff dan mulai berkhotbah dengan kuasa yang hebat. Mulai sejak usaha pertamanya, ada orang-orang yang bertobat setiap kali ia berkhotbah. Kita telah menyinggung pada bagian sebelumnya penggunaan debat untuk menyebarluaskan Injil di masa-masa awal sejarah kita. Dan Coleman dianugerahi dengan sebuah pikiran yang jernih dan pandai berorasi. Ia diminta untuk berdebat mengenai subjek baptisan orang percaya dengan Reverend William L. Caskey, seorang Metodis di Calhoun, Kentucky. Mengetahui argumen klasik baptisan rumah tangga yang digunakan oleh para sarjana pedobaptis dan bahwa keseluruhan dasar argumen itu adalah dugaan-dugaan, Coleman memutuskan untuk mengatasi hal itu dengan pendekatan yang sama. Debat dimulai dan Caskey berargumentasi seperti yang diduga bahwa karena seluruh anggota rumah tangga dibaptis oleh rasul-rasul, adalah masuk akal untuk menarik kesimpulan bahwa bayi-bayi termasuk di dalamnya, sehingga dengan demikian baptisan bayi adalah alkitabiah. Penatua Coleman berbicara seperti berikut. Saya terkejut atas keterbatasan informasi saudara Caskey mengenai rumah tangga Lydia. Ia telah menduga bahwa Lydia memiliki anak-anak yang di bawah umur dan oleh karenanya anak-anak dibaptis. Saya terkejut, Tuan, bahwa engkau tidak tahu bahwa Lydia adalah seorang janda dan seorang pedagang pakaian keliling, dan bahwa ia tidak memiliki anak selain anak tunggalnya, dan anak itu adalah seorang putri yang menikah dengan seorang tukang sepatu berambut merah bermata satu dan telah pindah ke Damsyik dan tidak berada di rumah selama bertahun-tahun, dan bahwa rumah tangganya pada waktu itu hanya terdiri dari dirinya sendiri dan pelayan-pelayan yang membantu dia di dalam bisnisnya. Saya terkejut, Tuan, Anda tidak mengetahui hal ini. Caskey kebingungan berbicara dan berkata, Dr. Coleman, bagaimana Anda tahu apa yang baru saja Anda katakan? Dengan suara seperti singa, jawabannya itu keluar. Saya menduganya, Tuan, sama seperti engkau menduga bahwa ada anak-anak di dalam rumah tangga itu. Hadirin tertawa terbahak-bahak dan untuk segala maksud dan tujuan. Debat berakhir. Siapa yang menang debat itu? Tidak berapa lama setelah itu, Tuan W. Pope Yaman, seorang pemimpin Metodis, menjadi seorang baptis dan akhirnya melayani Tuhan di gereja-gereja baptis di Missouri dan di Barat. Renungan tambahan Dr. Shontoliau, poin pertama. Banyak orang tidak tahu bahwa Luther setelah keluar dari Katolik sedemikian semangat dan teman-temannya membawa dia ke sebuah puri untuk menerjemahkan Alkitab. Hasilnya, tahun 1519 terbit Alkitab bahasa Jerman. Kata baptis memakai kata Jerman Tauchen yang artinya selam, dan untuk orang dewasa. Jadi pada saat awal Luther keluar dari Katolik, dia sedemikian yakin bahwa baptisan harus atas orang dewasa dan sesuai arti kata baptizo, maka caranya selam. Tetapi setelah gereja Lutheran bergabung dengan pemerintahan Jerman, akhirnya masuk jebakan iblis dan kembali melakukan pembaptisan bayi dengan percik. Ini fakta sejarah. Poin kedua, lucu sekali ketika Caskey memakai asumsi ada bayi dalam keluarga Lydia.
Coleman berasumsi Putri Lydia sudah dewasa dan ada di Turki, dan hal itu membuat hadirin tertawa terbahak-bahak tak bisa berhenti. Sejak zaman dulu pendukung baptis bayi selalu memakai asumsi bahwa ada bayi dalam keluarga Lydia, keluarga kepala penjara dan lain-lain. Asumsi dan asumsi. Lebih lucu lagi, mereka selalu minta ayat yang melarang pembaptisan bayi. Saya menjawab mereka bahwa ayat melarang pembaptisan bayi itu tidak ada karena tidak ada orang gila yang membaptis bayi saat itu. Semua orang yang dibaptis Yohanes di Sungai Yordan dan murid-murid Yesus adalah orang dewasa. Tidak ada orang gila yang menggendong bayi ke Sungai Yordan untuk dibaptis Yohanes. Poin ketiga, dalam semua perdebatan pasti tidak ada yang mengaku kalah kecuali yang sangat rendah hati. Tetapi hasilnya lah yang membuktikan pihak mana yang menang. Setelah perdebatan Budi Asali Esra Soru dengan Stephen Liao Andrew Liao tentang Calvinisme, seorang mahasiswa reform pindah ke STT Grave. Ya, pembaca yang bijak pasti tahu sesungguhnya pihak mana yang menang. Kami sangat siap debat dengan siapapun dan dimanapun tentang secara terhormat on-site, seperti debat presiden. Dan saya pernah berdebat di pesantren dan masjid. Satu kali ada orang ajak saya debat secara online di YouTube, dan dia berbicara terus tidak mau berhenti. Akhirnya terpaksa saya matikan atau offline. Penyelenggaraannya tanya saya mengapa saya keluar. Saya berkata karena dia berbicara terus sendirian, tak mau berhenti, maka biarlah dia berbicara sepuasnya. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.